Hai, hari ini aku mau bikin video tentang setelah Ausbildung mau ngapain sih gitu. Karena banyak yang nanya juga kan di DM Instagram, setelah Ausbildung gimana gitu. Kalau gue waktu itu sih habis Ausbildung karena nilai gue cukup bagus dan juga kayaknya kerja gue cukup oke. Jadinya mereka minta gue untuk belajar atau untuk lanjut kerja di sana gitu setelah 3 tahun Ausbildung. Gue ditawarin waktu itu antara jadi kepala breakfast atau enggak jadi demi chef biasa gitu. Apa namanya, kayak ya koki fresh graduate gitu yang kerjanya di a la carte gitu. Terus habis itu setelah berpikir dan waktu itu nego gaji dulu juga sama chef gue. Terus jadinya akhirnya gue memutuskan buat minta jadi kepala breakfast. Kenapa orang-orang tuh banyak yang nggak mau jadi kepala breakfast? Karena harus bangun pagi kan, harus selalu bangun pagi, terus tanggung jawabnya juga gede karena selain breakfast doang yang diurusin, juga harus ngurusin cafe pause dan juga apa itu namanya dan veranstaltung gitu. Nah jadi tapi pada akhirnya gue memutuskan buat jadi kepala breakfast aja karena dari jam kerja menurut gue itu paling oke buat gue gitu. Nah terus tapi kalau misalnya lu dapat Ausbildung dari agen gitu, gue nggak tahu apakah lu bisa punya kesempatan buat lanjut kerja di sana atau bahkan punya kesempatan buat cari kerja di Jerman. Itu gue nggak tahu kalau lewat agen, karena lewat agen juga kan gue nggak tahu ya kalian ditempatin di mana gitu. Kalau gue kan karena cari sendiri jadi gue tahu mana yang kira-kira oke buat gue gitu. Tapi sementara kalau yang lewat agen bisa jadi kan kayak kalian dikumpulin di satu tempat atau yang itu bentuknya sekolahan doang, dan jadinya mungkin untuk kerja selanjutnya bakal lebih susah gitu. Gue nggak tahu juga, karena gue nggak ada pengalaman lewat agen gitu. Tapi kalau gue sih waktu itu ya langsung blab di sana gitu. Terus kalau orang lain gimana? Kalau nggak lanjut tempat kerja lu gimana? Ya lu bisa cari kerja sendiri. Lu bakal dikasih waktu berapa? 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung uang di bank lu ada berapa banyak. Misalnya uang di bank lu cukup untuk lu bertahan di sana selama 1,5 tahun buat cari kerja, ya lu berarti bakal dapet visa cari kerja selama 1,5 tahun begitu. Terus habis itu ya dalam jangka waktu itu lu boleh cari kerja dimanapun sampai keterima, sampai dapat kerja gitu. Tapi buat dapat visa kerja itu lu butuh tempat kerja yang sesuai sama Ausbildung lu atau sesuai sama studi lu gitu. Misalnya lu lulus koki terus lu dapat kerjaannya cuci piring gitu, lu nggak bakal dapat visa. Jadi lu bakal visa misalnya lu lulus koki dan lu dapat kerjaan koki juga misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya setelah Ausbildung mau kuliah bisa nggak gitu? Bisa, tapi lu butuh butuh pengalaman kerja dulu minimal 2 tahun, setahu gue 2 sampai 5 tahun. Habis itu baru boleh kuliah, tapi itu pun di jurusan yang yang sesuai. Maksudnya kayak misalnya Lebensmitteltechnologie lu bisa, atau misalnya gastronomi apa gitu, gue lupa, itu juga bisa. Tapi kayak misalnya lu tiba-tiba pengen kuliahnya teknik gitu ya, itu nggak bisa, itu jauh, berarti lu harus mulai dari awal lagi. Yang kedua, gaji saat Ausbildung berapa? Gaji saat Ausbildung tuh nggak banyak coy. Kalau misalnya lu mikirin mau Ausbildung ke Jerman buat ngasih uang buat orang tua gitu, itu nggak akan cukup. Karena gua waktu itu di Berlin ya, gua Ausbildung di Berlin selama 3 tahun. Gaji tahun pertama itu bruto dapat 700 euro. Kayaknya 700 euro kalau nggak salah, 700 euro, tapi itu tahun 2014 ya. Sekarang kan tahun 2022, udah 8 tahun lalu. Tahun 2014 gue dapat gaji tahun pertama bruto 700 dan dapat netonya jadinya 400 euro. Dari 400 euro ini lu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan buat makan aja kurang. Jadi kalau lu udah mikirin mau nabung, mau buat jalan-jalan, buat ngasih orang tua, kayaknya terus mikirin nanti lagi. Kalau misalnya lu belum punya uang buat Ausbildung atau uang lu pas-pasan, mendingan ditahan dulu, lu nabung dulu, baru setelahnya ikutan Ausbildung. Karena buat tahun pertama dan tahun kedua itu bakal berat kalau lu nggak dapet support dari orang tua, itu susah banget, parah. Tahun kedua gue dapet naik 100 euro brutonya jadi 800 euro, tapi dapat ke tangan lu pada akhirnya juga cuma 450 euro netonya. Dari 450 euro ini ya cukup sih, cukup nggak cukup ya, kadang ada saatnya nggak cukup, 1 bulan ada saatnya nggak cukup, ada saatnya cukup gitu. Nah itu yang lu mesti pinter-pinter gimana cara itunya, cara
manage uangnya gitu. Tuh, lanjut tahun ketiga, gue dapet bruto 900 euro. Itu dapat di tangan gue pada akhirnya 530 euro kalau nggak salah, 530 euroan gitu. Itu uang itu udah agak cukup, gue udah bisa agak nabung, walaupun nabungnya juga nggak banyak. Dan maksudnya misalnya tiba-tiba bulan depannya ada acara apa, gue pasti pergi kemana gitu, misalnya sama teman-teman diajak pergi kemana, udah habis gitu, kayak uangnya pas-pasan jadinya. Jadi masih, pokoknya masa Ausbildung itu masih lu nggak akan bisa nabung sih, masih susah. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa dari tertulisnya 800 tiba-tiba yang dapat di tangan lu cuma 400 gitu. Karena pajak di Jerman itu gede. Walaupun misalnya lu jangan termakan kata orang-orang yang enak tuh kerja di Jerman gajinya gede, gajinya 10 juta itu bruto coy misalnya. Contohnya itu bruto 800 euro misalnya saat Ausbildung gajinya gede bisa jutaan gitu. Bisa 15 juta itu bruto. Dari bruto lu bakal dipotong dulu pajaknya, dipotong buat pajak, dipotong buat asuransi, bla 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 dan sebagainya. Pada akhirnya nyampe di tangan lu cuma setengahnya, bahkan kadang kurang dari setengahnya. Makanya itu jangan termakan omongan-omongan orang yang bilang lu kalau keluar negeri bakal tajir. Lu survive di sini coy susah pas awal-awal itu, buat mental lu juga itu masih susah. Pasti awal-awal tuh butuh, wah berat banget pas awal-awal. Jadi jangan kira semua orang yang tinggal di luar negeri itu bahagia gitu. Pas awalnya mereka semua survive coy. Dari gaji itu berapa kira-kira untuk kebutuhan lu gitu. Untuk kebutuhan, misalnya lu ngekos barengan sama orang-orang lain gitu. Satu rumah yang misalnya isinya 3-4 orang, itu kira-kira harganya bisa di Berlin ya. Ini di Berlin, gue bilang gue nggak tahu di kota lain karena gue selama ini tinggal di Berlin. Di Berlin bisa kira-kira dari 400 sampai 500. Ada yang 300, tapi kayaknya sekarang udah jarang karena sekarang 2022 semua harga udah naik. Waktu zaman gue sih dulu gue bayar 350 kalau nggak salah, 350 gitu ya, buat satu kamar doang. Jadi itu barengan sama orang lain, orang Indo juga waktu itu. Terus habis itu gue juga pernah tinggal di Studentenwohnheim, itu juga harganya 300 tapi WC-nya di luar, dapurnya juga barengan. Jadi yang lu dapetin cuma kamar doang, itu harganya 300 juga. Terus kalau lu mau nyewa apartemen sendiri, misalnya lu ngerasa lu cukup tajir, lu mau nyewa apartemen sendiri, apartemen gue yang sekarang ini cukup murah, yang tempat gue tinggal ini di pinggiran, 2 ruangan doang, ada yang studio juga bisa, tapi harganya emang sekarang rata-rata 500-an, 500 ke atas. Kayaknya lu mau nyari yang 400 apartemen udah susah banget, jarang banget di Berlin. 500, taruh 500. Nah lu bayangin deh, dari gaji lu 400 di tahun pertama buat bayar wohnung atau apartemen, atau buat ya itu aja udah 300 sampai 500. Lu mau duit dari mana? Di DM gue suka ada yang nanya gitu, gimana kak udah bisa nggak ya buat nabung, bisa nggak ya buat ngasih orang tua? Wah lupain sih, kalau lu pengen tujuan Ausbildung buat ngasih orang tua, buat nabung itu nggak akan bisa, susah. Lu butuh uang dulu buat 3 tahun pertama lu hidup dulu, itu dulu. Kebutuhan selanjutnya selain rumah juga dari neto itu lu bakal butuh juga buat kebutuhan lu makan. Kan banyak juga gue baca agen-agen Ausbildung yang nulisnya ntar lu dapat makan. Aduh itu kayaknya gue nggak yakin itu benar, kan di tempat gue ya dapat makan di tempat kerja, tapi ya selama gue bekerja, maksudnya kayak selama gue lagi jam kerja gue gitu, misalnya gue lagi kerja dari jam 6 sampai jam 4 sampai jam 2 siang, jadi kan waktu jam makannya jam 12 siang, jadi ya gue bisa makan di hotel waktu jam 12 siang itu, makan siang doang, makan malam ya di luar lah, gue harus bikin sendiri. Atau enggak, kalau emang lo mau hemat ya udah nggak usah makan malam, tapi lapar ya urusan lu gitu kan. Terus pagi-pagi gue bisa makan di hotel gitu. Terus kalau lagi hari libur ya gue juga masak sendiri, gue nggak akan ke hotel buat minta makanan, ya nggak mungkin juga. Lagian rumah gue sama tempat kerja cukup jauh waktu itu. Gue nggak tahu kalau misalnya rumahnya deket-deket, tapi nggak enak juga kayaknya kan, maksudnya lu nggak kerja terus tiba-tiba lu datang ke hotel, boleh nggak gue minta makan, kayaknya kurang etis aja gitu. Jadi ya itu juga yang perlu pikirin buat makan. Itu kira-kira makan kira-kira berapa ya? Wah itu susah tuh, nanti kayaknya harus gue bahas di tempat lain lagi. Habis itu selain buat makan, terus juga misalnya lu ke gereja, misalnya lu Kristen ke gereja, lu juga harus pikirin kan itu persembahan, perpuluhan itu juga. Terus habis itu temen lu ulang tahun misalnya, lu mau ngasih kado, ya bayar, maksudnya kan beli-beli juga. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang kayak itu, lain-lain hal-hal di luar gitu, yang juga kadang-kadang nggak kepikir, tapi tiba-tiba oh iya keluar juga uangnya gitu. Itu juga makanya bikin uang
Ausbildung itu nggak cukup. Terus tadi itu bisa jalan-jalan nggak kak gitu, ada juga sekarang nanya gitu, enaknya bisa jalan-jalan di sana, nanti kalau Ausbildung bisa jalan-jalan. Kata lu bisa jalan-jalan uangnya aja belum cukup, mau jalan-jalan gimana, buat nabung aja belum cukup. Semua maksudnya kadang tuh orang ngelihat kan cuma kalau di Instagram kelihatan indah apa ya, nggak akan mungkin juga kan orang kayak nge-share dia lagi nangis-nangis, dia lagi susah waktu lagi di luar negeri sendirian gitu kan. Jadi yang pasti orang ngelihatnya enaknya kerja di luar negeri, nggak seenak itu juga coy sebenarnya. Banyak juga hal-hal yang nggak kelihatan di balik kamera gitu kan. Oh ya, ada juga kebutuhan untuk beli baju dan pisau sendiri. Ada beberapa tempat yang ngasih baju, kayak di tempat gua kerja sekarang itu tuh Katsubinya mereka ngasih bajunya, maksudnya kayak baju kerjanya dipinjemin, jadi mereka nggak perlu beli. Itu enak. Terus pisau-pisau juga udah disediain di Kyushu-nya gitu. Tapi di tempat Ausbildung gua yang dulu, lu mesti beli baju lu sendiri, celananya sendiri, sepatunya, terus ini kayak apa, topinya, terus ini shawlnya, semua lu harus beli sendiri. Termasuk pisaunya, lu harus punya pisau lengkap satu tas gitu. Karena kalau tanpa pisau, koki nggak bisa kerja kan maksudnya. Terus di dapur yang dulu, Kyushu yang dulu, di tempat gua kerja dulu yang hotel itu nggak ada pisau-pisau yang disiapin buat pegawai gitu. Jadi itu juga harganya mahal coy, maksudnya bukan cuma 10 euro, 20 euro, satu pisau bisa 40 euro, 50 euro, maksudnya kan kita kan mau kerja yang profesional kan. Kok itu pekerjaan yang maksudnya yang profesional, yang butuh apa? Butuh pisau yang profesional, nggak bisa lu pakai pisau dapur biasa yang harganya 1 euroan di mana? Di toko-toko biasa gitu tuh nggak akan sanggup gitu. Jadinya lu mesti beli pisau yang bagus, dan pisau yang bagus itu rata-rata harganya buat satu pisau itu aja 30-40 euro. Itu baru pisaunya, belum bajunya. Bajunya juga 40 euro ya waktu itu kalau nggak salah, gue 40 euro. Sepatu juga 40 euroan, celana juga. Dan baju kan maksudnya kohyake lu butuh pastinya lebih dari 2, nggak akan mungkin lu cuma punya satu, lu pakai 1 minggu itu mulu juga kan jijik ya. Apalagi kalau baru kerja kan bisa baunya bau kari lah, bau apa ini itu. Hanya itu juga pengeluaran perlu lu pikirin juga gitu. Ya udah sih kayaknya video kali ini di sini aja dulu, gue belum ada ide lagi mau ngomong apa. Ntar kalau ada lagi gue bikin lagi yang selanjutnya. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen atau enggak DM gue juga boleh, ntar gue bisa jawab atau gue bikinin yang lengkap lewat video lagi, atau lu boleh baca blog gue juga di karoenbrang.com. Oke? Dadah!